الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وحبيب بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المحدث المقدم محمد بن علي وعلي وصوله وفروعهم، وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا يليق بجلاله ونستعينه استعانة تليق بكماله ونستهديه هداية من أقر بعظمته وجلاله، ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجد متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. Ya Rahman ya Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadna bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain. Radiyallahu ankum. Ila an qala amara Allahu khalilahu Ibrahim alaihi salatu wassalam an yuskina waladahu Ismaila Makkah liyu'ammira bihi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Dan sama-sama kami hormati, kami muliakan seluruh imam masjid, imam bonjol, pengurus beserta seluruh jamaah hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amarallahu khalilah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kekasihnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam an yuskina waladahu Ismaila alaihi salam Makkah liyu'ammira bihi, untuk menempatkan putra beliau Nabi Allah Ismail alaihi salam menetap di kota Makkah untuk memakmurkan tempat tersebut. Al-Musannif menyebutkan di dalam bab da'watu Ibrahim wa Ismail rabbahuma fihi wastijabah Allah lahuma. Jadi tema yang ditulis di sini adalah doanya Nabi Ibrahim dan Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengijabah doa keduanya. Sebagaimana pertemuan lalu kita telah menerangkan bahwa ada riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, dilahirkan tahun 164, wafat 241 Hijriah di dalam musnadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ana da'watu
Abi Ibrahim. Saya adalah doa dari Nabi Ibrahim, doa dari ayah saya. Nabi sebut ayah karena Nabi Muhammad keturunan daripada Nabi Ibrahim. Apa isi doanya Nabi Ibrahim? Itu termaktub di surat Al-Baqarah. Rabbana wa ba'ath fihim rasula minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi inilah doa Nabi Ibrahim yang memiliki arti agar Allah mengutus kepada anak keturunan beliau seorang rasul yang membacakan ayat-ayat suci, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah, dan mensucikan mereka. Dan tidak lain rasul yang dimaksud di dalam doa tersebut adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana busyra, kata Nabi, wa ana busyra akhi Isa, dan saya adalah kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza syihrun mubin. Mubasyir, Nabi Isa telah memberikan kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ra'at ummi hina hamalat bi, dan saya adalah cahaya yang dilihat oleh ibu saya ketika beliau mengandung saya. Hina hamalat bi ka'anna nura kharaja minha, seakan-akan cahaya itu keluar dari dirinya. Adha'at lahu Kusuru Busra min ardis Syam, yang cahaya itu terangnya hingga terlihat istana-istana Busra di negeri Syam. Nah, ini sesuai dengan judul dakwah Ibrahim, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian musannif melanjutkan dengan menyebutkan bahwa amarallahu khalilahu Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allah Ta'ala telah memerintahkan kekasihnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk menempatkan putranya Nabi Ismail di kota Makkah. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim membawa istri beliau Siti Hajar dengan Nabi Allah Ismail jalan kaki. Dari mana? Dari Palestina. Jadi Nabi Ibrahim ini hijrah di beberapa tempat di Mesir, begitu juga di Palestina. Di Palestina nanti lahir anak beliau, yaitu Nabi Allah Ishak, yang nanti memiliki putra namanya Nabi Allah Ya'qub, dan seterusnya Nabi Allah Yusuf, dan akan terlahir para nabi Bani Israel, ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan seterusnya. Itu semua keturunan dari Nabi Allah Ishak. Yang di Makkah anak beliau dari Siti Hajar, yang nanti terlahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Nabi Allah Ismail bin Ibrahim. Riwayat kedua bahwa Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar dengan Nabi Allah Ismail pergi dari Palestina, Baitul Maqdis, menuju kepada kota Makkah yang waktu itu belum ada penghuni, menggunakan buruk. Buruk adalah kendaraan yang ketika Nabi Mi'raj, Isra wal Mi'raj. Jadi diantarkan Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Allah Ismail
diantar oleh malaikat Jibril menggunakan buraq. Ya. Dari mana? Dari Baitul Maqdis ke kota Makkah. Dan sudah mendapatkan perintah dari Allah untuk pergi ke kota Makkah. Sudah memahami bahwa kota Makkah ini nanti jadi kiblat. Kota Makkah ini nanti menjadi tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Ibrahim selalu bertanya kepada malaikat Jibril, apakah tempat ini yang kita diperintahkan? Kata malaikat Jibril, bukan, masih terus jalan. Itu di atas buraq. Ini sebagaimana riwayat yang termaktub di dalam tafsir At-Tabari. Al-Imam Muhammad Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, meriwayatkan di dalam tafsir beliau Jami'ul Bayan. Ketika sudah ditempatkan di tempat yang sudah dipilih oleh Allah, jadi pertanyaan muncul, kenapa yang dipilih kota Makkah sebagai tempat suci, sebagai tempat terbaik di alam semesta ini, bukan hanya di bumi, di alam semesta? Maka jawabannya adalah firman Allah, wa rabbuka yakhluqu may yasha wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, wa yakhtar, dan Allah juga berkehendak memilih tempat terbaik. Jadi Allah yang pilih. Ya. Semua ada pilihan. Allah ciptakan waktu. Allah juga ada memilih waktu-waktu terbaik. Allah Ta'ala menciptakan tempat. Allah juga memilih tempat-tempat terbaik. Allah Ta'ala menciptakan manusia. Allah pilih di antara manusia terbaik, para nabi, para rasul, ulul azmi, dan seterusnya. Maka tanah suci kota Makkah ini, ya, kita beriktikad bahwa adalah tempat terbaik yang dipilih oleh Allah. Bahkan ditemukan di dalam beberapa redaksi, di dalam kitab-kitab tafsir, menyebutkan khalaqallahu mawdi'a hadzal baiti qabla an yakhluqas samawati, wa fi riwayah qabla an yakhluqa syai'an minal ardi bi alfai sana. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan lokasi Ka'bah. Hadzal bait di sini dimaknai Ka'bah. Allah telah menciptakan lokasi tempat dibangunnya Ka'bah sebelum Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini, seukuran 2000 tahun. Jadi bisa dipahami mafhum daripada kalimat ini, bahwa 2000 tahun sebelum Allah ciptakan bumi, Allah Ta'ala telah menciptakan lokasi tempat pembangunan Ka'bah, tanahnya itu. Ini berarti pilihan dari Allah Ta'ala. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahkan disebut dengan al-balad. Kalau tadi kan lokasi pembangunan Ka'bah, berarti tidak terlalu besar, hanya seukuran Ka'bah. Di dalam hadis Nabi menyebutkan dengan lafaz al-balad. Al-balad itu satu negeri, lebih luas. Kata Nabi, inna hadzal balad harramahullahu subhanahu wa ta'ala yauma khalaqas samawati wal arda fahuwa haramun bihurmatillahi ta'ala ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya negeri ini, yang dimaksud di situ kota Makkah, lebih luas lagi. Kalau tadi hanya sebidang tanah yang di atasnya adalah Ka'bah. Ada juga yang menafsirkan sebidang tanah Al-Masjidil Haram, disebut Al-Masjidil Haram. Dalam hadis Nabi sebutkan Al-Balad,
kota Makkah secara keseluruhan, yang nanti disebut tanah haram. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakannya. Jadi kata haram itu jangan dimaknai makna fikih ya. Halal ya, lawannya halal haram. Haram di sini maknanya adalah kemuliaan. Allah taala telah memuliakan negeri ini di hari Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi sudah lama dipilih oleh Allah tempat tersebut menjadi tempat suci. Maka dia menjadi mulia dengan kemuliaan Allah sampai hari kiamat, ila yaumil kiamah. Jadi tahapan pertama dipilih dulu lokasinya. Lokasi ini sudah dipilih oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Setelah itu ada perintah selanjutnya, dibangunkan tempat ibadah. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Sesungguhnya awal tempat ibadah yang dibangun di muka bumi adanya di kota Makkah. Bakkah menggunakan kata Bakkah, nama lain Makkah. Bakkah. Bakkah artinya adalah menghancurkan orang-orang yang sombong yang datang di tempat tersebut. Bakkah yang diberkahi dan sebagai petunjuk bagi alam semesta. Dibangunlah tempat ibadah pertama. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 774 Hijriah, di dalam Fathul Bari beliau menyebutkan bahwa ada beberapa riwayat terkait siapa yang pertama kali mendirikan Ka'bah. Maka beliau gabungkan beberapa riwayat, maka tersimpulkan dalam satu hikayat bahwa yang pertama kali diperintahkan membangun adalah para malaikat. Setelah malaikat datang Nabi Adam mendirikan fondasi-fondasi Ka'bah. Setelah itu datang Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, maka mendirikan bangunannya menjadi Ka'bah. Nah, sehingga disebutkan di dalam beberapa riwayat, di antaranya dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim, sahabat yang bernama Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal?" Wahai Rasulullah, masjid pertama yang dibangun di bumi ini masjid apa? Nabi menjawab, Al-Masjidul Haram. Yang pertama adalah Al-Masjidul Haram. Tsumma ay. Kemudian beliau lanjutkan, setelah Masjidil Haram, masjid apa yang dibangun? Nabi menjawab, Al-Masjidul Aqsa. Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, di Gaza ya, di Palestina. Kam bainahuma, berapa jarak pembangunan di antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Nabi menjawab, arba'una sanah. Jaraknya 40 tahun. Jadi setelah dibangunkan Masjidil Haram, setelah itu 40 tahun berikutnya dibangun Masjidil Aqsa di Palestina. Riwayat pertama sebagaimana dikutip juga oleh Ibnu Athir dalam kitab Al-Kamil fi Tarikh, begitu juga Al-Imam Zahabi dalam kitab Tarikh al-Islam, juga disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang lahir tahun 701 wafat 774. Al-Imam Zahabi lahir tahun 673 wafat 748 Hijriah. Ini sejarawan Islam. Mereka menerangkan bahwa riwayat pertama menerangkan setelah Nabi Adam membangun atau mendirikan fondasi Ka'bah, beliau punya anak keturunan. Anak keturunan ini ada sebagian dari mereka berhijrah sampai ke daerah Palestina. Dan mereka telah mendapatkan wasiat dari Nabi Adam, apabila tiba kalian di tempat suci lainnya, jadi tempat suci juga itu, Baitul Maqdis, maka bangunlah masjid di sana. Maka anak turunan Nabi Adam membangun Al-Masjidil Aqsa. Itu riwayat pertama.
Riwayat kedua menerangkan, dan itu jaraknya 40 tahun ya, setelah dibangunkan fondasi Ka'bah. Riwayat kedua yang dimaksud di sini Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika mendirikan Ka'bah dengan Nabi Ismail, 40 tahun berikutnya beliau perintahkan putranya yang ada di Baitul Maqdis, yaitu Nabi Allah Ishak, untuk memerintahkan anaknya Nabi Allah Ya'qub mendirikan Masjidil Aqsa. Maka jaraknya 40 tahun. Adapun Nabi Sulaiman hanya mentajdid, merenovasi Masjidil Aqsa, tapi yang mendirikan awal dalam riwayat kedua adalah Nabi Allah Ya'qub alaihissalam. Ada juga yang berpendapat adalah Nabi Allah Ishak bin Ibrahim. Nah, ini sejarah terkait Ka'bah ya, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Tapi sebenarnya hakikatnya itu, kemuliaan Masjidil Haram itu bukan terletak daripada karena itu adalah arah kiblat orang-orang yang sholat. Substansi kemuliaan Ka'bah itu sebenarnya terletak daripada orang yang lahir di tempat tersebut. Yang tidak lain adalah Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ada ayat secara lugas menyatakan, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Allah Ta'ala memulai dengan kata sumpah. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan bahwa engkau akan lahir di negeri tersebut. Kemuliaan Nabi Muhammad SAW di atas kemuliaan segala sesuatu, termasuk Ka'bah. Ka'bah dengan Nabi Muhammad, kemuliaan mana? Ka'bah lah, muliaan Nabi Muhammad SAW. Ka'bah itu menjadi mulia karena adanya Nabi Muhammad SAW. Sekarang kalau kita sholat mengarah ke Ka'bah, itu berdasarkan apa? Berdasarkan keinginan Nabi Muhammad SAW. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka kiblatan tardoha fawalli wajhaka syatra Masjidil Haram. Jelas ayat mengatakan bahwa Nabi itu ingin Ka'bah itu jadi arah kiblat. Maka Allah Ta'ala perintahkan kita untuk mengarah ke Ka'bah sebagai arah kiblat, yang sebelumnya 17 bulan fir riwayah mengarahnya ke Baitul Maqdis. Setelah itu turun perintah kita mengarah ke Ka'bah. Jadi itu keinginan Nabi agar Ka'bah itu menjadi mulia. Nah, dalam kitab Qissatul Mi'raj ya, ini kita bicara substansi hakikat. Said Ahmad Dardiri menulis kitab Qissatul Mi'raj. Di dalam perjalanan Isra itu Nabi diperintahkan untuk mampir di beberapa tempat. Pertama di mana? Di Yathrib, di kota Madinah. Kota Madinah itu dulu adalah kota yang tidak punya kemuliaan apa-apa. Bahkan dari namanya saja memiliki arti yang tidak baik. Yathrib. Yathrib itu konotasi maknanya jelek, tidak baik. Makanya Nabi Muhammad SAW mengganti dengan nama Al-Madinah. Kemudian karena Nabi Muhammad tinggal di situ, disimbolkan Nabi Muhammad pembawa kebaikan, pembawa kebenaran, maka disimbolkan dengan cahaya. Ini Al-Madinatu Al-Munawwarah. Bukan kota Madinahnya bercahaya, bukan, tapi karena sebab ada Nabi Muhammad SAW, maka kota itu menjadi bercahaya. Karena Nabi lebih mulia dari semua. Nah, kota Madinah ini sebelumnya tidak memiliki kemuliaan apa-apa, tapi ketika Nabi hijrah, Nabi mengatakan, Inna Ibrahima harrama Makkata. Sesungguhnya Nabi Ibrahim dengan doanya agar menjadikan kota Makkah menjadi mulia. Wa inni haramtul Madinata, dan saya meminta kepada Allah agar menjadikan kota Madinah menjadi mulia. Jadi kota Madinah menjadi mulia karena sebab permintaan Nabi Muhammad SAW. Karena sebab disitulah Nabi tinggal. Karena sebab disitulah Nabi terapkan syariatnya. Karena sebab disitu Nabi dimakamkan. Jadi tidak terbalik.
Jangan sampai pemahaman kita terbalik bahwa Nabi mendatangi tempat-tempat mulia. Ya, pertama Yathrib. Nabi turun di Yathrib. Itu adalah tempat hijrahnya Nabi. Salat di situ 2 rakaat. Kemudian setelah dari Yathrib Nabi lanjut lagi ke mana? Ke Madian. Ada satu pohon di situ yang Nabi Musa pernah bersandar sesaat di situ. Nabi Muhammad mendatangi pohon tersebut karena ada athar, ada petilasan, ya, petilasan namanya, petilasannya Nabi Musa. Kemudian ke Bukit Turi Sinai, tempat dialog Nabi Musa dengan Allah. Kemudian Nabi mampir ke Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa, dan puncaknya ke Baitul Maqdis, ke Al-Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saraita min haramin lailan ila haramin kama sara al badru fi wajin, ya, fi dajin minaz zulami. Dalam syair dikatakan Nabi pergi dari tanah suci ke tanah suci di waktu malam hari. Bukan Nabi mendatangi tempat itu untuk ngambil berkah. Betul, tempat itu tempat yang berkah. Tapi karena yang Nabi ini, Nabi Muhammad ini lebih berkah dari segalanya, maka Nabi mendatangi tempat tersebut menambah keberkahannya. Tempat tersebut yang mengambil keberkahan Nabi Muhammad SAW. Makanya disuruh mampir. Itu hakikat. Hakikat barokah itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Nah, Masjidil Haram juga demikian. Semuanya itu karena tidak lepas dari keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Ka'bah diantaranya menjadi mulia karena arah kiblat, dan arah kiblat mengarah ke Ka'bah itu adalah keinginan Nabi Muhammad SAW. Coba bisa dibayangkan kalau Nabi gak mau arah kiblatnya ke Ka'bah, maka akan ada rentetan lainnya, yaitu ibadah haji mungkin bisa tidak di situ. Karena Nabi mengatakan khudzu anni manasikakum, ambillah dariku cara berhaji kalian. Jadi Nabi berkehendak untuk menjadikan kota suci Makkah menjadi mulia. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikatnya menjadi mulia kota Makkah secara keseluruhan karena di situ dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi lahir, baru ada keinginan arah kiblat dan seterusnya. Nah, coba kita lihat bagaimana Allah Ta'ala, ya, berfirman di dalam Al-Quran. Di sini disebutkan tujuan Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menempatkan putranya Nabi Ismail tinggal di kota Makkah untuk memakmurkan kota Makkah dan untuk membangun Ka'bah, dan juga untuk menanti. Kata musannif, pindah ke kota Makkah tujuan lainnya untuk menanti akan diutusnya seorang rasul. Nah, berarti intinya di situ, menanti keturunan mereka untuk menyambut rasul yang paling terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan untuk mewujudkan doa Nabi Ibrahim dan juga doa Nabi Ismail kepada Allah Ta'ala, dan Allah mengijabah dengan cara Allah mengutus Rasulnya Muhammad SAW. Berarti doa ini bagian daripada qadha dan qadar. Kita doa, tapi memang ini dari awal Allah sudah pilih Nabi Muhammad lahir di kota Makkah. Nabi Muhammad itu sudah tercatat sebagai Nabi penutup dan lahir di kota Makkah, menjadi orang Makkah. Keturunannya Nabi Ibrahim bin Ismail, keturunannya Nabi Ismail. Nabi Ismail istrinya dari Bani Jurhum. Itu sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini ada di surat Al-Baqarah dari ayat 127 sampai 129. Saya bacakan seluruhnya. Ketika pada waktu itu Nabi Ibrahim mengangkat al-qawa'id, fondasi-fondasi daripada Ka'bah. Kata al-qawa'id ini, fondasi-fondasi,
diceritakan di beberapa kitab tafsir, itu dipilih oleh Allah lokasi terlebih dahulu. Setelah itu Nabi Adam diturunkan beserta fondasi. Fondasi itu juga Allah turunkan dari langit. Fondasi-fondasinya. Anzalallahu yaquta min yaqutil jannah. Bahkan fondasinya itu dari batu yakut yang berasal dari surga. Jadi pilihan tuh. Fondasi Ka'bah itu dari surga. Al-Qawaid namanya. Di saat terjadi banjir yang dahsyat di masa Nabi Nuh alaihissalam, Allah Ta'ala mengangkat ini fondasi. Allah juga mengangkat Hajar Aswad, diangkat ke langit. Nanti setelah zaman Nabi Ibrahim, malaikat mengembalikan itu. Ini yang dimaknai sebagai Ka'bah itu sebagai Al-Baitul Atiq, rumah yang terbebas. Al-Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir yang lahir tahun 83 Hijriah, wafat 148 Hijriah, beliau mengatakan innama summiyat al-Ka'bah bil Baitil Atiq li'anna Allah Ta'ala a'taqaha 'anit tufan. Ka'bah dinamakan Baitul Atiq yang artinya adalah terbebas atau memerdekakan, melindungi, menjaga, banyak maknanya. Dinamakan dengan Baitul Atiq karena ketika masa Nabi Nuh terjadi banjir yang begitu dahsyat, Allah Ta'ala selamatkan, bebaskan Ka'bah dari tofan tersebut, dari banjir yang maha dahsyat tersebut. Itu maknanya diangkat ke langit. Hajar Aswad diangkat ke langit, fondasi-fondasi Ka'bah juga diangkat ke langit. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan setelah itu Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim dianggap sebagai orang pertama yang membangun Ka'bah. Itu maknanya membangun Ka'bah kembali setelah hancur. Maknanya hancur di sini adalah lokasinya, tapi fondasinya, Hajar Aswadnya itu diselamatkan, diangkat oleh Allah. Maka dibangunlah itu Ka'bah. Qawaid, fondasinya dari surga, Hajar Aswadnya juga dari surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya yang lahir tahun 209 wafat 279 Hijriah, nazala Adam wa ma'ahu al-hajarul aswad minal jannati wa huwa asyaddu bayatan minal laban fasawadathu khataya bani Adam. Nabi Adam turun ke bumi bersama Hajar Aswad dari surga, dan Hajar Aswad warnanya lebih putih daripada warna susu. Akan tetapi dosa-dosa manusia yang membuat ia berubah menjadi hitam. Nabi sebutkan minal jannah, dari surga. Dibangunlah itu Ka'bah. Allah turunkan lagi satu batu dari surga sebagai alat yang nantinya Nabi Ibrahim naik di atas batu itu untuk membangun bagian-bagian atap atau bagian-bagian tingginya Ka'bah. Ini batu ini dikirim juga dari surga. Dan Allah Ta'ala sakhara hadzal hajar, Allah tundukkan batu ini menjadi ringan sehingga mudah digeser dan menjadi lunak. Makanya ada bekas kakinya Nabi Ibrahim sampai sekarang kita bisa lihat, yang namanya Maqam Ibrahim. Itu batunya dari surga. Waktu proses pembangunan batu itu lunak sehingga ringan digeser oleh Nabi Ibrahim. Waktu Nabi Ibrahim naik, jejak kaki beliau menempel di situ. Setelah selesai pembangunan, beliau turun. Ketika turun, kemudian batu itu secara tabiat kembali kepada fitrahnya, menjadi keras. Maka dia mengeras, yang tersisa di situ jejak kaki Nabi Ibrahim, yang sekarang disebut Maqam Ibrahim. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah Maqam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Nah, Maqam Ibrahim itu yang saat ini, itu dulu posisinya bukan di situ. Itu di masa Khalifah Sayyidina Umar digeser ke situ. Awalnya bukan di situ, yang posisi sekarang ya.
posisi yang saat ini yang ditempati Maqam Ibrahim adalah Musalla Jibril, tempat sholatnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril 2 kali sholat di tempat tersebut bersama Nabi Muhammad SAW. Dan memang disunahkan sholat di tempat tersebut, ya, Maqam Ibrahim. Nabi Ismail membantu proses pembangunan, membawa batu-batu, bebatuan dibawa, diletakkan di tempat tersebut. Kemudian nanti Nabi Ibrahim yang mengangkat dan beliau membangun Ka'bah lewat menggunakan batu-batu tersebut. Kumpulan-kumpulan batu yang telah dibawa oleh Nabi Ismail di tempat tersebut disebut dengan Hijr Ismail, tempat lingkaran itu. Hijr dalam bahasa Arab adalah tumpukan batu-batu. Kenapa ada nama Hijr Ismail, ada nama Nabi Ismail? Karena disitulah awal pembangunan Ka'bah. Nabi Ismail menumpuk batu di tempat itu. Dan itu adalah batasan Ka'bah. Itu Ka'bah itu. Di masa Nabi Ibrahim, tawafnya itu harus keluar dari situ, dan itu menjadi satu bangunan dengan Ka'bah. Di saat usia Rasul SAW 35 tahun terjadi renovasi Ka'bah. Orang-orang Makkah mengumpulkan harta-harta mereka yang halal untuk bangun Ka'bah, renovasi kembali. Ternyata harta yang halal habis, sedangkan pembangunan Ka'bah belum tuntas. Yang tersisa Hijr Ismail pembangunannya. Akhirnya mereka tidak lanjutkan karena harta yang halal habis. Padahal itu masih di masa itu, saking menjaga kemuliaan tempat tersebut. Maka para fuqaha berbicara, kalau kita tawaf masuk ke Hijr Ismail, maka tawaf kita tidak sah. Kenapa? Karena tawaf Ka'bah itu harus di luar Ka'bah, sedangkan Hijr Ismail itu adalah Ka'bah. Makanya Rasul SAW dalam hadis riwayat Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, di dalam sunannya, ketika membawa istri beliau Sayyidah Aisyah, kata Nabi, "Sholli fil Hijr." Salatlah kamu di Hijr Ismail. Kata Nabi SAW, "In aradti dukhulal baiti." Jika kamu ingin masuk ke Masjidil Haram, fa innama huwa qita'atun minal baiti, karena Hijr Ismail adalah bagian dari Ka'bah. Jadi kalau sholat boleh, sholat dalam Ka'bah itu boleh hukumnya. Yang enggak boleh tawaf dalam Ka'bah. Tawaf itu harus di luar Ka'bah. Nah, Hijr Ismail itu dalam Ka'bah, tapi karena uangnya habis yang halal, maka orang-orang pada waktu itu tidak melanjutkan. Sebenarnya zaman sekarang boleh dilanjutkan, tapi penghormatan, karena waktu itu yang ikut renovasi Nabi Muhammad SAW. Dihormatinya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena setelah itu Nabi juga tidak merenovasi, karena Nabi menghargai itu, ya, perjuangan mereka mencari harta halal untuk membangun Ka'bah. Maka setelahnya para ulama juga menganjurkan untuk tidak dilanjutkan, dibiarkan seperti itu, untuk menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang disebut dengan apa? Hijr Ismail. Kemudian ada satu tempat namanya Al-Multazam. Ya, Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan Al-Multazam ma bainar rukni wal bab. Multazam itu adalah tempat mustajab. Kalau doa di situ, doa tidak ditolak oleh Allah. Termasuk tempat-tempat yang mustajab. Bahkan dimasukkan dalam kitab karya Sayyid Afifuddin berjudul Iddatul Inabah fi Amakinil Ijabah, kitab yang membahas tempat-tempat mustajab yang ada di bumi ini. Dimasukkan Al-Multazam termasuk salah satu tempat yang mustajab. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ketika saya berdoa di tempat tersebut, saya dapati sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad bahwa tempat itu mustajab. Ma da'a Allah abdun fihi illa ajaballahu du'aahu.
tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah di tempat tersebut melainkan pasti Allah ijabah doanya. Itu dalam ilmu balaghah kalau ada istisna, ya, kecuali kemudian diawali dengan nafi, tidak, itu maknanya itsbat, penetapan, yang artinya pasti diijabah. Ini ucapannya Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas sendiri mengatakan di mana sih yang namanya multazam? Beliau sendiri menerangkan multazam itu lokasinya berada di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Hajar Aswad itu berdekatan dengan pintu Ka'bah, ada di antara itulah namanya al-multazam. Karena dalam riwayat dikatakan ma bainal hajaril aswad wal bab. Al-multazam itu lokasi yang berada di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang lahir tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, di dalam kitab Sirah Nabawiyah beliau dengan pendekatan fikih dan akhlak berjudul Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, beliau mengatakan kenapa multazam ini menjadi tempat mustajab. Ini unik kata beliau, ya. Beliau katakan awalnya tempat itu tempat yang biasa-biasa saja, walaupun berada di Ka'bah, ya. Artinya ada tempat-tempat lainnya seperti Maqam Ibrahim, ada dalam Al-Quran jelas, ya, disebutkan tempat istimewa, tanah haram secara khusus istimewa. Tapi multazam ini istilah baru yang ada, bahkan tidak termaktub dalam Al-Quran. Tempat tersebut menjadi tempat mustajab karena tradisi dan kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Biasanya Nabi sering melazimi bersandar di tempat tersebut. Jadi Nabi kalau selesai tawaf, mengerjakan sunnah-sunnah yang beliau contohkan itu, kadang-kadang Nabi punya kebiasaan bersandar. Ini bersandar ini bukan dalam rangka ibadah, enggak. Nabi pengen bersandar saja. Maka Ka'bah menyentuh punggung Nabi Muhammad SAW. Ka'bah menyentuh punggung Nabi Muhammad. Allah abadikan Ka'bah, tempat tersebut yang bersentuhan dengan punggung Nabi Muhammad, menjadi tempat mustajab dalam berdoa. Makanya dinamakan Al-Multazam, tempat yang dilazimi bersandar oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, secara keseluruhan, nah inilah Masjidil Haram tidak serta-merta memiliki arti masjid saja. Kadang Allah sebut Al-Masjidil Haram dalam Al-Quran maknanya itu kota Makkah, bukan masjid saja. Bahkan Allah Ta'ala ketika menyebut Al-Masjidil Haram juga memiliki tafsiran, yaitu rumah yang ada di dekat Masjidil Haram, yaitu apa? Rumahnya Ummi Hani. Ummi Hani itu saudarinya Imam Ali bin Abi Thalib. Ayat yang selalu dibaca ketika peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari tersebut. Para ahli tafsir mengatakan Nabi ketika awal Isra di rumahnya Ummi Hani. Jadi disebutnya Masjidil Haram, tapi secara tafsiran dan historis itu adalah rumahnya Ummi Hani yang ada di pinggiran Ka'bah, ada di pinggiran Masjidil Haram. Nah, ini banyak sekali tafsiran-tafsirannya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikut, masih membahas tentang sirah nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna sakil mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.